Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk beribadah kepada Allah kita yang kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini, kami kembali masuk dalam ibadah yang kudus ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai pada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini, kami mengaku di hadapan-Mu kami berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni kami, kuduskan dan sucikan kami agar kami layak masuk ke dalam ibadah-Mu yang kudus ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elsentan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberikan hikmat yang selalu baru, dan Tuhan memakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan, dan pakai kami, mulut bibir kami untuk menaikkan setiap puji-pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini, semua
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini kita percaya Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu memberkati kita. Mari dah saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan mendengar pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami semuanya, dan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar pesan-pesan Tuhan Yesus Kristus kepada kami semuanya pada minggu pagi ini. Urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu, sehingga biar hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada minggu pagi ini tema kita adalah ikut Tuhan Yesus, apakah bisa bahagia? Saudara kasih Tuhan, sebelum kita mendengar uraian dari firman Tuhan pada pagi ini, mari saya undang saudara-saudara kasih Tuhan untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat ke-23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita mau menyimpulkan arti perkataan Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara-saudara, dalam jawaban dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27, ayat ini bisa kita katakan adalah summary dari the world gospel, yaitu ajakan untuk mengikuti Kristus. Saudara kasih Tuhan, waktu Yesus mengajak orang untuk mengikuti Dia, itu bukan suatu ajakan yang harus dilakukan, karena orang-orang tidak bisa melakukannya, karena setiap manusia tidak bisa memikul dan mati di kayu salib. Akan tetapi ajakan yang diberikan itu karena Yesus sudah terlebih dahulu memikul salibnya. Saudara kasih Tuhan, disinilah ada aspek substitusi, yaitu kita sendiri tidak bisa kerjakan, tetapi sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan diselesaikan di atas kayu salib. Saudara kasih Tuhan, ajakan ini bukan suatu beban. Di dalam Injil Matius memberikan prinsip yang sangat jelas sekali, bahwa kuk yang dipasang oleh Kristus itu enak dan bebannya ringan. Saudara kasih Tuhan,
Kalau kekristenan yang digambarkan sebagai ajaran yang sangat berat, itu bukan kekristenan dalam Alkitab. Kalau kita mau mengerti arti mengikuti Kristus, maka kita harus membaca seluruh Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita harus membaca dari pasal pertama sampai terakhir. Yang intinya adalah ajakan Yesus Kristus untuk kita hidup seperti Kristus. Saudara kasih Tuhan, kita bukan hanya percaya Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita, lalu kita selesai. Saudara kasih Tuhan, tetapi orang setelah percaya, lalu lahir baru. Kemudian dia kembali lagi kepada Taurat dan untuk melakukan Taurat. Inilah bukan untuk mendapat keselamatan. Orang sudah percaya dan lahir baru tidak boleh kembali lagi kepada hidup yang lama atau tradisi-tradisi yang lama. Maka kalau orang kembali, ini adalah bukan orang itu untuk mencapai keselamatan. Karena itulah sudah dilakukan Kristus di kayu salib. Tapi ajakan untuk mengikuti Kristus, saudara-saudara kasih Tuhan, ada dua macam kekristenan yang sama-sama ekstrim dan sama-sama salah. Yang pertama, gambaran yang menekankan substitusi korban Kristus, tapi tidak mengajak orang untuk mengikuti Kristus. Akhirnya jadi gambaran kekristenan yang sangat-sangat rendah. Pemberitaan cuma memberitakan anugerah, 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 hiperanugerah. Segala semua bicara anugerah. Tidak ada ajakan mengikuti Kristus. Tidak ada juga ajaran pikul salib. Yang hanya ada Yesus mati di kayu salib menggantikan dosamu. Berhenti sampai di situ. Saudara kasih Tuhan. Itu bukan kekristenan dalam Alkitab. Di sisi yang lain, bahayanya legalisme. Terus menuntut orang. Tapi kurang memberitakan bahwa Yesus sebenarnya sudah mengerjakan itu semua bagi kita. Yang benar menurut Alkitab adalah Yesus sudah melakukan bagian kita yang tidak mungkin kita lakukan. Yesus memikul salibnya untuk kita semua. Tetapi setelah Yesus selesai melakukan tanggung jawabnya, dia mengundang kita untuk mengikuti jejaknya yang sama. Saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Lukas menekankan kepada jemaat mula-mula banyak orang mengalami penganiayaan waktu itu. Semua rasul juga mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa. Selain daripada murid Yesus yaitu Yohanes. Satu persatu murid Yesus jadi martir. Artinya mengikuti Kristus dan memikul salibnya. Bagi murid Yesus, Petrus, betul-betul naik ke atas kayu salib. Yang secara tradisi, Petrus minta badannya dibalik. Karena merasa tidak layak disalib seperti posisi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Lukas mengatakan, memikul salib setiap hari. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Maka kita harus memikul salib setiap hari. Nah saudara kasih Tuhan, ia memperluaskan pengertian pikul salib dari konsep martir menjadi konsep keseharian. Maksudnya, tidak semua orang Kristen mati martir. Tapi yang tidak mati martir pun tetap di dalam ajakan Kristus untuk memikul salibnya. Tidak semuanya orang seperti murid-murid Yesus mati martir. Nah saudara-saudara pada zaman ini diajak untuk mengikuti Yesus Kristus untuk memikul salibnya. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berkorban. Pikul salib ini suatu metafor penting dalam kehidupan Kristen. Kehidupan yang menyalibkan manusia lama kita. Sepertinya
menyalipkan keegoan kita, menyalipkan ambisi kita, menyalipkan imajinasi kita, bahkan mungkin menyalipkan cita-cita kita. Saudara kasih Tuhan, waktu Yesus mengajak murid-murid mengikuti Dia, Petrus juga bisa salah mengerti. Apalagi saudara dan saya. Petrus pernah mengatakan, saya akan mengikuti Yesus kemanapun engkau pergi. Tetapi kenyataannya, dia mempunyai bayangan sendiri. Sehingga waktu Yesus memberitakan tentang penderitaannya, Petrus katakan, itu tidak akan terjadi. Tidak boleh terjadi. Nah saudara, waktu Yesus memikul salib, itu bukan dia sedang kena penyakit. Tapi Yesus lakukan. Dia memilih jalan itu secara sukarela. Nah saudara, saya mau tanya. Pada saudara-saudara ada di rumah. Adakah orang ingin mendapat penyakit kanker? Pasti jawabannya ada tidak ada. Kalau ada, jawaban itu adalah orang gila. Orang yang telah terkena kanker pasti tidak mau lagi terkena kanker. Itulah maksud dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib. Tapi kita tidak harus mati di kayu salib. Yesus memikul salib. Itu untuk siapa? Nah saudara kasih Tuhan, salib adalah konsep relasi. Bukan sekedar saya dan penderitaan saya. Saya dan penderitaan saya tidak tentu membawa berkat untuk siapapun. Saya tidak bahagia dalam kehidupan keluarga saya. Ya, memang cuma itu. Tapi apakah ketidakbahagiaan saya kemudian saya berkenan kepada Tuhan dan menjalankan panggilan Bapa atau memberkati orang lain? Tentu tidak. Tetapi Yesus memikul salib adalah dia taat kepada Bapaknya. Itulah panggilan yang diberikan Bapa kepada sang anak untuk dilakukan, dan Yesus taat sepenuhnya. Sehingga ada manfaat yang bisa dinikmati oleh orang banyak, yaitu salib. Saudara kasih Tuhan, konsep salib adalah ketika seorang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dan karena itulah ada harga yang harus dibayar. Ada penyangkalan diri, termasuk kesiapan mengalami sakit dan terluka. Jika kita membuka relasi dengan manusia yang berdosa, maka kita akan bisa tersinggung. Kita bisa akan sakit hati. Kita bisa akan kecewa. Kita bisa akan marah. Kita akan terluka dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, Yesus di atas kayu salib bukan cuma tersinggung, bukan cuma terluka, tapi dia mati. Dia sepenuhnya melakukan kehendak Bapa. Saudara kasih Tuhan, ada seorang penulis mengatakan, fokus kehidupan Yesus bukan salib, tapi kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa lah, termasuk di dalamnya, adalah memikul salib. Nah sekarang saudara kasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah yang menjadi kebahagiaan Anda ketika saudara mengikuti Tuhan Yesus? Mungkin ada orang secara spontan mengatakan, saya bahagia kalau Tuhan Yesus memberkati saya uang banyak. Saya bisa makan enak. Saya punya pasangan yang keren. Atau mungkin ada orang yang berpendapat kebahagiaan dicapai dengan kedudukan kalau saya punya pendidikan tinggi. Mungkin juga ada yang mengatakan, saya mau ikut Yesus karena Yesus selalu memberikan saya kesehatan yang prima.
dan penampilan saya oke, seperti Darkor. Darkor itu drama Korea. Setidak-tidaknya itu adalah gambaran yang umum, disebarkan melalui iklan dan film-film di televisi. Benarkah kebahagiaan kita dapat dicapai dengan hal-hal tersebut? Lalu bagaimana kebahagiaan menurut pemahaman Kristen? Apakah ikut Tuhan Yesus Kristus itu bahagia? Kebahagiaan atau kesenangan menurut Alkitab sebetulnya adalah menyangkut posisi, yaitu di mana kita berhadapan dengan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Jika disuruh memilih, semua orang tentu ingin memilih sehat dibanding sakit. Sebab orang pada umumnya beranggapan bahwa kebahagiaan ada pada saat ketika dia sehat. Dengan kata lain, orang yang sedang sakit tidak mungkin merasa kebahagiaan. Tetapi jangan lupa, ada orang yang sakit atau sehat pun jadi gemar berbuat dosa. Sementara orang yang sakit-sakitan, karena kondisi yang sakit-sakitan itu, dia selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dalam ketidakberdayaan. Dia semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, semakin akrab dengan Tuhan Yesus Kristus dalam doa dan perenungannya. Jadi masalah kebahagiaan itu bukan pada kondisi sehat atau sakit, tetapi seperti apa posisi kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selalu, atau beroposisi dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengerti maksud saya? Selalu bereaksi dengan Tuhan Yesus Kristus, atau saudara beroposisi di luar Tuhan Yesus Kristus. Tetapi banyak orang Kristen sering memperlihatkan mental yang sangat rendah, sangat jauh dari ajaran Alkitab. Orang-orang bermental seperti ini yang juga selalu sibuk mencari kebahagiaan, mengartikan kebahagiaan itu hanya sebatas sehat, sebatas kaya, sebatas keren. Bagi mereka yang sakit dianggap suatu kutukan atau dosa. Sedangkan kemiskinan adalah merupakan aib. Terhormatlah mereka yang miskin di dalam kejujuran daripada kaya dengan cara yang tidak benar. Memang hal yang sangat membahagiakan kalau kita sehat dan ikut Tuhan. Hidup dalam kondisi ekonomi yang berlimpah, itu kaya, dan memuliakan Tuhan, ada sikap yang sangat tepat. Tuhan tidak anti terhadap orang kaya atau orang miskin. Tetapi jangan berpandang orang miskin dan orang sakit sebagai orang yang tidak beriman atau orang yang berdosa. Ingat, posisi di hadapan Tuhan itulah yang paling penting dalam menilai seseorang itu bahagia atau tidak. Bukan kaya miskin, bukan sakit, bukan sehat, bukan. Yang paling penting ada posisi orang itu di hadapan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi orang miskin karena terkutuk, orang miskin karena berdosa, orang sakit karena berdosa. Kita tidak berhak. Karena kita tidak tahu posisi orang itu dengan Tuhan. Banyak orang kaya tidak mampu memberi dalam jumlah yang cukup. Sebab orang kaya cuma pintar berhitung saja. Sebab dalam memberi sesuatu, dia juga menuntut penghormatan. Rasanya tidak salah untuk mengatakan orang semacam itu sebagai orang gila hormat. Dia tidak merasa puas jika tidak dihormati oleh orang lain. Di dalam kekristenan, bahagia dan menderita adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Kebahagiaan ini kita dapatkan justru karena kita berani menyangkal diri, sebab di sanalah
retak kebahagiaan itu. Jadi keberhasilan memikul salib di dalam kehidupan kita oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, kebahagiaanlah yang membuat kita tersenyum. Sekalipun kita berada di dalam kesulitan yang sangat luar biasa. Realita semacam ini yang memang banyak ditemui. Tetapi ini merupakan kemenangan iman Kristen yang paling solid dan yang paling kuat. Karena itu saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup ini, sebagai orang pekerja misalnya, janganlah kita terlalu terikat kepada fenomena-fenomena kesulitan hidup. Teroboslah segala kesulitan itu. Bertaruhlah dengan elegan. Jangan cengeng. Jangan melalikan diri dari pertarungan yang sedang kita alami. Saudara kasih Tuhan, jika kita ikut Tuhan Yesus Kristus, apakah pasti ujungnya bisa bahagia? Bisa. Tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, kita harus menikmatinya dengan cara melihat Yesus mengalami perbuatan yang luar biasa dan ajaib. Dengan begitu kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus dan bisa menyerupai Tuhan Yesus Kristus lewat pengalaman dan pengenalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, belajarlah untuk menikmati pekerjaan Tuhan setiap hari. Maksudnya adalah, jika saudara sedang mengalami masalah yang sangat sulit, tidak ada jalan keluar, nikmatilah proses itu. Ingat, Tuhan tidak pernah tidak tolong saudara. Karena Tuhan berkata selalu, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan pasti akan selalu bekerja. Pada akhirnya Dia pasti akan membuat saudara berbahagia. Saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita mau mengikuti Yesus dan mau bahagia, menyangkal diri dan pikul salib, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu dan pesan kepada kami pada pagi ini. Engkau berpesan dengan statement yang sangat jelas. Jika kami mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus, kami harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari, sehingga hidup kami bisa menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa bahagia karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib lebih dahulu untuk menembus dosa kita dan membebaskan kami dari kutuk dan belenggung-belenggung yang telah menimpa kita. Tuhan sudah membebaskan kita semuanya. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang tergantung kita bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, bereaksi dengan Tuhan Yesus Kristus dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus selalu memimpin kita, beri kekuatan kita untuk dapat menyangkal diri dan memikul salib. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Salam saudara, jika kita ikut Tuhan Yesus Kristus, apakah pasti ujungnya bisa bahagia? Bisa, asal kita mau menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus memberkati.